Setiap kali titik orbit ini terjadi, internet selalu menyebut hal yang sama. Gerbang dimensi, retakan realitas, akses ke ruang lain. Masalahnya, bukan klaim itu benar atau salah. Masalahnya, hampir semua orang salah paham tentang apa yang sebenarnya terjadi di titik ini. Dan yang membuatnya lebih menarik, kesalahan ini tidak hanya dilakukan oleh penggemar teori liar, tapi juga oleh orang-orang yang merasa sudah memahami sains. Karena kesalahannya bukan soal keyakinan, tapi soal cara membaca data. Titik ini disebut perihelion. Ia terjadi pada planet, asteroid, dan komet. Ia selalu berulang dan juga bisa diprediksi dengan presisi tinggi. Dan justru karena ia terlihat normal, orang merasa bebas menempelkan makna besar di atasnya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu melihat apa yang benar-benar tercatat. Saat perihelion terjadi, 3 hal selalu muncul di data. Kecepatan orbit meningkat, radiasi matahari meningkat, serta tekanan gravitasi meningkat. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini bukan anomali. Ini konsekuensi geometri orbit. Seperti kendaraan yang melaju lebih cepat saat lintasan menyempit. Tidak ada mesin baru. Tidak ada mekanisme tersembunyi. Namun disinilah narasi mulai bergeser. Karena energi yang meningkat, orang mulai berbicara tentang distorsi ruang waktu. Dan karena istilah ini terdengar ekstrem, ia sering disederhanakan menjadi satu kesimpulan. Kalau ruang waktu terdistorsi, berarti ada celah. Masalahnya, sains tidak bekerja seperti itu. Relativitas umum memang mengatakan gravitasi mendistorsi ruang waktu. Tapi, distorsi itu bergantung pada skala. Di sekitar lubang hitam, efeknya ekstrem. Di sekitar perihelion planet, efeknya sangat kecil. Jika perihelion cukup untuk membuka gerbang, maka efek itu seharusnya terdeteksi setiap orbit, berulang konsisten, dan meninggalkan jejak fisik. Dan itu tidak pernah terjadi. Kesalahan berikutnya lebih halus. Distorsi dianggap sebagai sobekan. Padahal, distorsi hanyalah perubahan struktur, bukan putusnya realitas. Jalan yang bergelombang bukan lubang menuju bawah tanah. Relativitas tidak pernah menjanjikan portal setiap kali ruang melengkung sedikit. Saat perihelion, interaksi plasma memang meningkat. Angin matahari bertemu, medan magnet, ionosfer terganggu, dan data sensor kadang terlihat tidak rapi. Di titik inilah, banyak orang berhenti berpikir. Plasma dianggap tidak stabil, lalu ketidakstabilan itu disamakan dengan akses ke dimensi lain. Padahal, plasma adalah keadaan materi, bukan medium lintas realitas. Beberapa data memang tidak cocok dengan model. Sensor jenuh, noise meningkat, serta simulasi plasma yang tidak presisi. Ini nyata. Tapi anomali teknis bukan bukti ontologis. Jika ada gerbang dimensi, maka ia harus meninggalkan sebab dan akibat. Energi kemana? Dampak fisik apa? Dan jejak apa yang bisa diuji ulang? Tidak ada satupun yang konsisten. Yang belum selesai bukan realitasnya, melainkan model kita. Plasma adalah sistem non-linear. Interaksi matahari-planet sulit disimulasikan penuh. Instrumen punya batas resolusi, artinya kita memang belum tahu semuanya. Tapi ketidaktahuan ini bersifat teknis, bukan metafisik.
Jadi, apakah perihelion adalah gerbang dimensi? Tidak ada data yang mendukung itu. Pertanyaan yang lebih jujur justru ini. Mengapa setiap kali sains berhenti menjelaskan secara detail, kita merasa perlu melompat sejauh mungkin? Mungkin perihelion bukan pintu ke dunia lain, melainkan titik di mana asumsi manusia lebih cepat bergerak daripada datanya. Dan disitulah kesalahpahaman selalu lahir. Inilah Lab X404. Ini bukan misteri, melainkan sains yang belum selesai ditulis.